beliau kan bukan dalam kapasitas membawa lambang-lambang negara. Saya nggak ngerti yang goreng ini mau arahnya kemana gitu. Beliau kan cukup dekat dengan Mayor Teddy juga kan, apalagi dengan Pak Presiden juga cukup dekat. Mungkin teguran itu ya dalam arti kan kita mesti berhati-hati lah. Halo Tribuners, program Tribunson Fokus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Video utusan khusus Presiden Gus Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang juga merupakan seorang pendakwah ini menuai kritikan publik Tribuners seusai viral di media sosial. Pasalnya dalam sebuah video yang kemudian menuai sorotan ini, Gus Miftah dinilai menghina pedagang es teh saat sedang melaksanakan ceramah di sebuah acara pengajian. Terkait video yang viral ini, Gus Miftah sendiri sudah secara khusus mendatangi pedagang bernama Sun Haji ini dan meminta maaf. Gus Miftah juga sudah mengklarifikasi dan menyebut bahwa ia tidak punya maksud menghina lantaran memang gaya dakwahnya yang suka bercanda. Lalu bagaimana terkait polemik video Gus Miftah yang saat ini menuai sorotan publik ini sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, Tribuners, kuasa hukum dari Gus Miftah, ada Bang Herdian Saksono. Assalamualaikum, selamat sore Bang Herdian. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bang semua. Herdian, terima kasih menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi Ya, bersama dengan saya. Bang Herdian, saya mau langsung saja. Bagaimana yang sebenarnya terjadi begitu ya di balik video Gus Miftah yang kemudian mendadak viral di media sosial sampai menuai kritikan banyak pihak ini, Bang? ya, kalau saya meninjau perkaranya sendiri alias kejadiannya ya, dari awal mula kenapa bisa diviralkan sebuah potongan video. Yang pertama itu menzoom Abah ya kan, dia mengeluarkan kalimat yang seperti yang di video itu, dan ada diarahkan ke pertanyaan ke penjual es teh itu. Hmm. Nah, habis itu di Zoom itu penjual es tehnya, nah, dinarasikan penjual es tehnya itu sangat menderita dan segala macam. Nah, kalau dari penggalan video tersebut, narasinya sih tercapai ya. Artinya memang kalau ingin mendiskreditkan klien saya, dapat itu angle-nya. Cuman dugaan itu terus terang agak apa namanya cukup beralasan karena memang klien saya itu gaya bicaranya, kemudian segmennya beliau untuk siar, ya kan beliau terkenal kan pakai belangkon, rambut kuncir. Dulu kalau mungkin sering pernah dengar, beliau itu kalau berdakwah itu di klub-klub malam, kemudian di tempat-tempat prostitusi, itu memang nyeleneh beliau dengan bahasa-bahasa yang mudah ditangkap di kalangan menengah bawah. Sehingga mungkin bagi yang belum terbiasa mendengarkan syiarnya beliau, pendapatnya macam-macam, pro dan kontra. Hmm. Saya juga dapat apa namanya dari netizen pas 62 nih macam-macam, dari apa namanya anonimus tuh ada yang ngatain saya bodoh lah, tolol lah dan segala macam. Saya juga ketawa-ketawa aja karena memang pro dan kontra tuh sangat-sangat diperbolehkan di negara ini, begitu. Oke. Bang Herdian ini kan selain memang sosok Gus Miftah yang juga pendakwah yang terkenal begitu ya, publik kan juga tidak melepaskan sosok Gus Miftah ini sebagai salah satu staf sus presiden begitu. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan oleh Bang Herdian, ketika melakukan ceramah ini, bagaimana sedianya kapasitas Gus Miftah ini? Apakah juga staf sus presiden masih tetap melekat atau ini murni saat menjadi seorang pendakwah begitu? Kalau kita melihat secara faktualnya, beliau kan bukan dalam kapasitas membawa lambang-lambang negara. Tapi Ya. kalau kita berdebat soal apa namanya lambang negara itu kemanapun orang pasti melekat. Walaupun secara formilnya dapat dikatakan, oh ini waktu dia dalam waktunya dia pribadi, waktu dia tidak dinas dan sebagainya. Nah, tapi kan kalau kita memposisikan diri sebagai netizen, sah-sah saja komentarnya itu yang diberikan pro dan kontranya. Nah, tapi yang jelas beliau sudah klarifikasi dan bertemu langsung Ya. dengan yang bersangkutan, sehingga menurut saya polemik itu ya cukuplah jadi trending satu hari, besoknya orang lupa.
Pagi ini ya, Bang Herdian ya, kemudian Gus Miftah sebelum ke Jakarta ini sempat bertemu dengan penjual es atau Pak Sun Haji ini sendiri atau Pak De Sun Haji bisa kami sebut. Ini bagaimana kemudian Pak De Sun Haji atau sang penjual es ini merespon kedatangan dari Gus Miftah dan juga permohonan maaf secara langsung dari Gus Miftah, Bang Herdian? Ya, alhamdulillah ya, tabayunnya pasti sangat-sangat diterima dengan lapang dada ya. Karena memang sebetulnya yang pengambil kesempatannya adalah orang-orang yang melihat kesempatan ini untuk open donasi ya. Itu Hmm, yang saya perhatikan memang akhir-akhir ini sangat-sangat meresahkan ya. Semenjak perkaranya eh, Agus dan Novi ya. itu, saya pikir semua isu ya kan dari orang yang terpandang atau terkemuka, ada pihak-pihak yang dengan santainya mengambil kesempatan dalam penderitaan orang lain dengan open donasi dan sebagainya. Ya itu yang saya concern daripada siapa namanya Pak Sutaji tadi ya, si Betul. penjual es. Ya sebetulnya beliau itu sangat senang sekali ketemu sama Gus ya Abah ya karena memang Abah tuh orangnya asik banget gitu loh dalam artian familiar, dia helpful, dia membantu UMKM selalu. Saya nggak ngerti yang goreng ini mau arahnya kemana gitu. Oke. Oke, kalau dari Bang Herdian sendiri, ini kan seusai viralnya penjual es atau Pade Sunaji, ini kan memang banyak sekali niat baik begitu ya dari pihak-pihak lain seperti ingin memberikan hadiah umroh, memberikan donasi dan sebagainya, bahkan datang langsung ke kediaman Pade Sunhaji ini. Kalau Bang Herdian melihat bagaimana kemudian reaksi publik begitu ya, sampai banyak dukungan dan juga banyak hadiah yang diberikan kepada sang penjual es setelah viralnya insiden ini, Bang? Betul. Inilah yang sebetulnya yang fenomena ini yang saya lihat menjamur ya akhir-akhir ini semenjak masa COVID kalau saya perhatikan ya. Karena memang nggak bisa dipungkiri medsos atau apa namanya media internet itu menjadi satu daya tarik yang nggak bisa dibantah. Ketika ada yang menonjol, apalagi trending di X atau dulu yang namanya Twitter, Ya. semua berbondong-bondong cari panggung. Entah dia orang selebgram atau dia orang yang ingin menumpang panggung ke orang lain atau dia ingin mencari kepopuleran dengan suatu peristiwa, itu memang bisa diambil di situ karena memang nggak bisa dibantah. Penggunaan internet atau media sosial itu semenjak masa COVID itu sangat-sangat melonjak luar biasa. Sehingga masa terutama di plus 62 ini nggak bisa dipungkiri jadi netizen yang paling top di seluruh seantero World Wide Web ini. Mhm. Nggak bisa dibantah itu ya karena di Instagram, di X, dia kalau nyerbu ya kan netizen Indonesia nggak ada lawannya itu. Saya Mhm. salut juga sih. Oke, ini juga di luar prediksi Bang Herdian kah bagaimana kemudian satu video yang beredar bisa sampai sebesar ini Bang dalam satu hari artinya Betul, untuk betul. trendingnya. Iya, karena memang terus terang saya sudah kenal beliau Abah ini, Gus Miftah ini sudah cukup lama ya. Dalam Mhm. artian beliau ini pembawaannya baik, kemudian helpful, tapi sampai meledak sedemikian hebohnya memang karena ada dikait-kaitkan dengan beliau ini adalah nggak bisa dilepaskan sebagai utusan khusus presiden. Mhm. Jadi isunya jadi top banget ini. Tapi saya nggak kaget ya karena memang beliau ini sangat nyentrik dan memang tidak ada eh, bahan lain ya untuk apa namanya mungkin dicari-cari lah filenya. Kebetulan dapat adanya yang kayak gini, meletak itu video. Mhm. Benar tidak sih Bang Herdian bahwa Gus Miftah secara langsung ini sudah mendapatkan teguran dari istana atau dalam hari ini adalah Sekretaris Kabinet Mayor Teddy. Ini apakah memang dari Mayor Teddy saja atau ini juga perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto? Bagaimana yang informasi yang didapatkan oleh Bang Herdian? Gini, kalau yang namanya Mayor Teddy itu Abah menyampaikan dengan tegas ya bahwa Hmm. memang sedemikian adanya karena memang beliau kan cukup dekat dengan Mayor Teddy juga kan, Ya. apalagi dengan Pak Presiden juga cukup dekat. Mungkin teguran itu ya dalam arti kan kita mesti berhati-hati lah, lebih lebih mengedepankan adab, lebih mengedepankan ritme yang apa yang ada di
apa namanya permukaan media sosial di Indonesia supaya gejolak ini nggak berdampak ke pemerintahan kan Hmm. sedemikian biasanya. Hmm. Oke, jadi ini teguran yang normal saja agar narasi yang kemudian ada di publik ini meredam ya, Bang Herdian ya, selesai viralnya video yang menyangkut Betul pautkan betul karena kan ini ini. kan tidak separah tidak ya ini kan yang jelas nggak separah menyebarkan undangan pakai kop surat kan gitu Hmm. aja. Mhm, mhm. Bang Herdian, saya ingin konfirmasi ada satu pemberitaan ini yang mengatakan bahwa ada kepala desa atau kepala dusun begitu ya di tempat Pak Deso Haji ini katanya mendapatkan intimidasi begitu. Apakah Bang Herdian juga menerima informasi tersebut? Nah, itu hoax saja. Karena kalau Hmm, misalnya dikait-kaitkan ada intimidasi, ada apa, jauh lah. Karena memang ini kan lagi siar agama. Makanya di narasi meme yang beredar itu ada soal jual agama. Saya nggak sependapat dengan hal itu karena memang terus terang itu mendiskreditkan klien saya sangat parah karena hmm, logikanya ini sedang siar kok tiba-tiba digiring ke arah sana. Itu hmm, menurut saya lawan politik yang kejam ya. Tapi ya nggak apa-apa. Mereka boleh coba deh. hmm. Oke, setelah viralnya kejadian ini, setelah kedatangan Gus Miftah juga benar tidak Bang Herian bahwa ada rencana nanti Gus Miftah akan menggelar pengajian di desa tempat tinggal dari Pak Sun Haji ini? Insya Allah hal itu kejadian ya Mbak ya. Hmm? Supaya apa namanya kita sama-sama ini apa namanya berharap hal tersebut bisa terjadi ya. Karena memang harapannya supaya clean and clear semuanya beres ya, nggak ada lagi yang mengganjal gitu. Karena Oke. kalau mengganjal kan jadinya agak-agak lucu aja kan gitu loh. Hmm, Padahal udah selesai secara personal kan begitu. hmm. Oke, artinya ini sedang diusahakan ya, Bang Herdian ya, untuk kemudian bisa berdakwah atau melakukan ceramah di desa dari Pak Sun Haji. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Ya, Herdian. Yang gimana? pertama, bagaimana kemudian permintaan maaf sudah dilakukan, bahkan Gus Miftah juga sudah datang langsung begitu ya, tapi kritik Ya, yang masuk kan belum juga berhenti. Bahkan ada juga sampai desakan dari warganet atau netizen yang mendesak agar ada tindakan tegas untuk Gus Miftah ini dicopot dari staf sus Istana. Bagaimana Anda merespon ini, Bang Rian? yang jelas namanya desakan massa itu namanya di eranya terakhir 10 tahun terakhir ya. Itu kita mengalami yang namanya era buzzer. Hmm, Ya, seluruh masa coba diarahkan tenaganya, pikirannya untuk menghakimi seseorang salah maupun benar, eh, apa namanya baik maupun buruk. Pokoknya dihakimi dulu lah, terus didesak tanpa ada keadilan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan pengadilan ya, hmm, sistem peradilan yang benar. Tapi pokoknya dihakimi dengan trial by the press atau trial by the mob. Saya rasa ya itu lumrah saja. Tapi ketika masyarakat sudah berpikir secara arif bijaksana dan memakai pikirannya dan hatinya sebenar-benarnya, dia akan sadar sebetulnya ini adalah apa namanya ulah-ulah yang memang sengaja mendiskreditkan klien saya untuk digiring dan dijatuhkan martabatnya sehingga kehilangan posisinya. Nah, itu udah normal, Mbak, karena memang di dunia demokrasi sedemikian adanya. hmm. Oke, terakhir Bang Herian sekaligus juga menjadi closing statement Bang. Bagaimana merespon banyaknya komentar negatif yang saat ini memang masih terus dilayangkan begitu ya terhadap Gus Miftah setelah beredarnya video ini Bang? Gini, saya berharap kita masyarakat Indonesia bersama-sama bahu-membahu saling bersatu ya untuk membangun kembali peradaban Indonesia dan membangun perekonomian Indonesia bersama-sama di pemerintahan yang baru ini. Kita tahu bahwa memang kejatuhan apa namanya ekonomi global ini berdampak besar terhadap perekonomian kaum menengah bawah ya. Hmm, Apalagi didengungkan sangat santer bahwa ada kenaikan PPN 12% sehingga tekanan itu sangat-sangat luar biasa sehingga meluapkan terhadap suatu hal yang tidak cocok itu menggebu-gebu dan menggila. hmm, Ya seperti halnya kalau ada apa namanya orang ketangkap maling motor atau maling apa, dia dihakimi, dimatiin. Padahal belum tentu orangnya itu. Tapi ketika ada orang berteriak itu maling, dihabisi dia saat itu juga.
Padahal belum tentu ketika dia memang benar-benar terbukti memang dia malingnya, itu konyol. Nah, tapi ketika kita melihat ada motor lawan arah masuk Transjakarta, bongkar apa namanya, bongkar separator, kita diam saja, membiarkan. Dan yang berteriak tertawa-tawa itu malah orang yang naik motor lawan arah, ya kan, dan apa namanya masuk Transjakarta dan apa namanya pakai trotoar. Sedemikian logika itu harus dijauhkan di netizen Indonesia supaya mereka jauh lebih beradab dan kita menjadi masyarakat hukum yang benar-benar tertib hukum. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bar Herdian, menyempatkan waktunya. Ini juga semoga nanti Ya, menjadi pembelajaran juga untuk publik, begitu ya. Karena baik, baik. pada intinya adalah Gus Miftah sudah meminta maaf, bertemu langsung dengan Pak Sun Haji, dan ini adalah masalah yang memang sedianya sudah selesai dan tidak perlu digoreng lagi, agar suasana demokrasi yang juga masih berjalan ini juga berjalan dengan baik. Seperti itu. Bang Herdian, sekali lagi, Terima kasih. terima kasih banyak untuk kesempatannya dan juga Ya, klarifikasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore, Bang terima kasih, Herdian. Mbak. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan kuasa hukum Gus Miftah, Bang Herdian Saksono. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun Fokus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.